Kemarin itu khasiatnya wah luar biasa. Buat laki-laki khususnya Buat ya? laki-laki jadi perkasa lebih dari anak muda lagi yang berusia lanjut juga. Oh, meskipun usianya udah tua renta gitu ya, Ya, 70 tahun ya, gitu. tenaganya boleh dah kayak tenaga kuda. Kalau buat yang loyo tuh Pak, kan biasanya kakek-kakek yang udah sepuh di atas 50 suka ada penurunan. Itu gimana tuh Pak? Itu sama direbus. Bisa juga pakai ini berarti ya? Ya kalau dia ntar udah nyobain ini, pasti ketagihan. Oh, ketagihan istrinya ataupun si bapak kakek-kakeknya ya? Paling ibunya nanyain, bapak minum apaan? Paling. Tapi kalau yang cocok pasti ketagihan, pasti bikin lagi. Oh iya bener-bener Pak. Nah ini kan suka ada yang udah tua gitu ya, tapi istrinya teh masih muda, terus punya istrinya teh lebih dari satu Pak. Itu gimana Pak? Bisa nggak pakai jamu ini? Oh, kalau dia tahu pasti ngejar resep ini. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari narasumbernya. Nah teman-teman, di video kali ini saya sedang berada di Desa Panyalahan ya, atau Kampung Panyalahan, Kecamatan Masugi, Kabupaten Majalengka, dan akan mengunjungi salah satu kakek yang mempunyai rahasia-rahasia herbal tradisional ala kampung gitu ya, atau jamu alami gitu teman-teman. Dan konon katanya beliau memiliki ramuan ini dari kakek-kakek berusia 70 tahun yang mana sudah sangat tua renta, tetapi kekuatannya secara lahir dan juga batin itu sangat mantang gitu, masih seger kayak masih perjaka, katanya seperti itu ya menurut kabar yang beredar teman-teman. Nah penasaran, di sini beliau punya resep rahasia apa saja? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Dan di sini saya juga membawa minyak oles ajaib, minyak oles super duper bestseller di tahun kemarin dan tahun sekarang, yang mana khasiatnya juga untuk keperkasaan dan juga untuk kebesaran ya, kebesaran barangnya laki-laki dan juga untuk memanjangkan. Nah nanti kita akan tanya langsung ke bapak ataupun kakek Danta yang ada di desa ini ya, apakah beliau mempunyai rahasia ataupun resep juga sama seperti minyak oles ajaib ini atau tidak. Kalau misalkan punya, nanti kita bisa saling sharing. Oke, langsung aja kita menuju rumahnya Bapak Danta. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan let's go. Oke teman-teman, di sini mungkin udah kelihatan ya, itu di sana ada rumahnya Bapak Danta, dan di video sebelumnya kita juga sempat tanya-tanya mengenai ramuan herbal tradisional yang benar-benar alami dan biasanya tokcer seperti itu. Nah langsung aja kita samperin, mudah-mudahan Bapak Dantanya ada di rumah ya. Nah beginilah teman-teman suasana di kampung halaman ya. Ini ada di dekat desa saya sih, tetangga ini di Panyalahan. Nah kelihatan di sini sudah ada teman-teman bapaknya. Kita langsung aja samperin. Assalamualaikum Pak. Pak, ini saya Nenden sama Mr. Najar yang kemarin bikin video. Ini mau tanya-tanya lagi nih Pak, boleh nggak Pak? Oh ya boleh. Boleh. Tanya apa ini ya? Ini mau tanya seputar jamu laki-laki biasa Pak. Oh, iya. Ini saya pasang dulu ya Pak ya? Oke, mangga. Ya. Nah, duduknya di sebelah sini aja kali ya Pak ya? Oh iya, mangga. Oke, silakan atuh. Ini Bapak lagi ngapain Pak tadi? Lagi itu bikin Kolecer. Oh, ya teman-teman. Ada lagi musim kolecer. Oh iya. Ini Pak, kan di video sebelumnya teh saya lihat Mr. Najar ngewawancarai Bapak tentang jamu yang dari kakek-kakek usia 90 tahun sampai 100 tahun masih kuat. Secara lahir dan batin pakai singkong sama gula ya kalau nggak salah. Oh, iya itu. Nah kalau di video kali ini saya dengar-dengar kabar katanya Bapak Danta namanya ya Pak ya. Danta, ya. Ya katanya masih ada lagi ramuan herbal dari kakek-kakek juga gitu, dari orang tua zaman dulu. Oh ada ya. Ya. Mau pakai
resep yang itu ya, yang Iya, ya, boleh. dari 7 akar tuh. Oh, 7 akar. Akar dari akar aren, akar kelapa, Iya. terus akar kebesi, akar pinang, terus ada lagi apa itu daun apa itu yang buat jamu itu sembung, daun sembung. Terus pakai kunyit juga. Oh, kunyit. Terus satu lagi yaitu akar kebesi. Oh, akar kebesi tadi udah Pak, udah Oh, disebutin. ya, oh iya, satu lagi ya sebentuk kunyit apa tuh Yang besar. Yang besar. Kuning besar. Ya, diiris, dijemur, ntar disatuin, direbus baru tuh. Ya. Yang dari ukuran 4 liter air. Ntar kalau udah kira-kira jadi 2 liter, udah. Oh, itu gitu. udah mantep. Jadi ada 7 rupa ya, 7 ya, jenis. 7 jenis, 7 macam ya. Oh, iya. Nah, itu Pak, tadi kan yang pertama ada akar kawung ya. Akar aren ya. Akar gula aren. Nah, itu teh takarannya diatur nggak Pak? Itu akar itu mah asal dapat aja, mau 3 ukuran sejengkal atau bagaimana gampangnya ngambil itu. Kan akar nusuk tuh, mau setengah jengkal, yang penting lebih daripada 3 aja. Oh, lebih daripada 3 akar batang, ya, batang. 3 batang ya. Sama akar pinang juga sama, akar kelapa juga sama. 3. Ya, kebesi. Akar kebesi. Sama juga ya. Kebesi mah di sini juga banyak sama. Oh, ada Tapi Pak. kalau akar pinangnya kita harus nyari ke sono, ke jauh ya. Ke Curug Daryo. Oh, Curug Daryo, ya, jauh. Ada itu ya. Ya emang pada suka ini ya, susah nyarinya ya Pak ya, kalau akar pinang mah ya. Iya, cuman itu khasiatnya wah luar biasa. Buat laki-laki khususnya ya. Buat laki-laki jadi perkasa lebih dari anak muda lagi yang berusia lanjut juga. Oh, meskipun usianya udah tua renta gitu ya, 70 tahun ya, gitu. Tenaganya boleh dah kayak tenaga kuda. Jadi teman-teman, meskipun usia 70 tahun nih banyak banget yang dari subscriber sudah kurang maksimal gitu ya. Tapi kalau pakai ramuan ini katanya jadi kembali seperti anak muda gitu. Tenaganya jadi tenaga kuda kayak Gatot Kaca itu mungkin ya Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri kalau boleh tahu usianya berapa tahun Pak? Udah 60 lebih nih. Oh, 60 lebih. Tapi masih terlihat segar, kuat gitu ya. Alhamdulillah, mungkin karena sering minum jamu juga ya Pak ya? Iya, sering itu bikin ramuan itu susah juga, gampang susah. Oh, iya. Susah nyarinya, gampang kalau udah ada. Kalau udah ada mah tinggal bikin racik, aja. Ya, direbus. Udah mantep. Oh iya. Itu Pak, tadi kan ada 7 jenis. Nah, yang daun-daunnya itu digimanain Pak? Daun sembung. Daun sembung dijemur dulu, udah kering baru diituin. Oh, daun kalau sembung. Akar mah cukup dicuci aja. Oh iya. Berarti tadi diulang lagi ya, ada akar kawung, tiga kan, aren, ya. Akar aren 3 batang, akar pinang 3 batang, akar kelapa, terus akar kelapa, akar kebesi 3 juga, terus daun sembung, sama kunyit yang gede, kunyit yang besar, induknya ya, oh yang besar ya. Kalau di Sunda namanya koneng gede. Nah, itu koneng gede ya. Koneng gede ya. Itu diiris dulu. Diiris itu mah ukurannya 1 pala, 1 kepal. Ya boleh diiris tipis, ya ukuran setengah cangkir lah atau setengah itu ya. Harus dikeringkan dulu juga. Dikeringkan dulu, ntar biar ada aura ininya, wangi itunya kalau keluar. direbus ya. Jadi ntar perkasanya semakin menggelegar gitu ya, ekstrim. Kalau yang kebesi tuh Pak, ada nggak di sini contohnya? Soalnya saya nggak tahu. Nih. Ada. Kalau mau nih, ada yang kecil, yang gede juga ada. Mau lihat Pak? Ya mau itu juga boleh sekarang mau dipotong, dicokel. Dicokel boleh. Di sini ya Pak. Iya, di sebelah sini, di samping rumah ini.
Kalau daun kumis ucing tuh Pak, itu kan sering dipakein buat jamu juga. Itu pakai daun kumis ucing juga nggak Pak? Boleh. Disatuin sama yang ini, yang tadi yang 7 jenis itu. Iya, itu malah ngelancarin kencing batu apa Oh gitu. iya. Kencing batu jadi hilang. Ini kebesi nih, saya pungel biar nggak mati. Ini langka banget kayaknya Pak. Saya baru tahu ini teh akar kibesi. Ini kebesi. Itu yang gedenya nih, tuh udah tinggi tuh. Oh, yang itu tuh. Nah, kalau mau lihat yang gede boleh. Yang gampang aja Pak, yang didapat dicangkulnya gampang. Ke sini jalan nih. Mau diambil nggak usah? Boleh. Tapi kayaknya susah ya Pak. Susah nggak itu kalau diambil? Bisa. Ini udah diituin tuh. Mana? Nah, oh ini ya. Tuh, ini akarnya kalau yang gede-gede mah bisa ngambil sejengkal. Oh ya udah Pak lah, udah kelihatan di video, nggak usah diambil meren. Soalnya ini mah besar ya Pak. Iya, ini mah bisa tuh. Saya sengaja ituin buat pada ngambil buat jamu. Kalau yang tahu bisa ambil ini. Sejengkal mungkin ada ya. Yang butuh itunya tuh. Pak, ini pohonnya ya, ini apa ya? Ya, ini kebesi. Ya, ini itu. Teman-teman, ini pohon akar kibesi ya, dan khasiatnya memang untuk keperkasaan laki-laki katanya. Yang itu nggak kalah sama istri, sama ibu negara di kasur kalau malam. Biar nggak kalah sama ibu negara, cina teman-teman kalau di kasur. Dan suami jadi presiden beneran. Tapi ini emang langka ya, saya juga baru tahu sekarang Pak. Ini tuh Neng, itu juga kebesi juga tuh yang tinggi tuh. Yang mana? Ya, tuh yang yang itu tuh. Itu kebesi juga. Itu juga kebesi yang ini. Iya. Itu dirawat 2 pohon gak saya tebang. Soalnya banyak yang nyari. Terus ini saya kemarin waktu musim hujan, saya gali diituin biar gampang tinggal ini. Ini tuh emang biasa ini untuk bekas motong dulu ini. Oh tuh. Itu. Iya. Oh. Kalau ini teh Pak khasiat biasanya dipakai buat jajamu doang Pak, pohon ini tuh, atau buat apa lagi Pak? Buat jamu keperkasaan aja. Oh. Buat jamu laki-laki. Iya. Mungkin kalau di kota mah udah nggak ada ya, udah langka. Adanya di perkampungan mungkin atau di kebun gitu ya. Iya, ada kalau di kota, kalau di kampung emang sih gampang susah sih. Ya. Soalnya ribet juga ngambilnya, cuman luar biasa itunya khasiatnya. Sangat tokcer mungkin ya Pak. Iya. Oke Maknyus. Kalau buat yang loyo tuh Pak, kan biasanya kakek-kakek yang udah sepuh di atas 50 suka ada penurunan. Itu gimana tuh Pak? Itu sama direbus. Bisa juga pakai ini berarti ya? Ya kalau dia ntar udah nyobain ini, pasti ketagihan. Oh, ketagihan istrinya ataupun si bapak kakek-kakeknya ya. Paling ibunya nanyain, "Bapak minum apaan?" paling. Jamu rebus akar kebesi. Udah, dulu mah banyak yang nyari ke sini. Oh, mungkin untuk itu ya. Iya, untuk apa? Untuk kebutuhan malam batin juga kerja, siang juga kerja. Ya, keperluan nafkah batin itu kan. Iya, benar Pak. Nah, kerja siang bisa ngangkut berapa? Kalau kerja siang tuh Pak, biasanya bisa ngangkut mungkin padi atau apa, berapa kilo tuh Pak kalau minum jamu yang tadi? Nah, kalau yang udah minum jamu rebus tadi, kalau yang loyo nggak ada tenaga, kuatnya 20-30 kilo. Kalau udah minum akar ramuan ini, jadi 60 kilo lebih kuat. Enteng perasaannya. Tadinya mah nggak ke bawah itu, nggak keangkat. Pas udah minum jamu akar kebesi ini sama akaran itu aren, kawung, kelapa, bisa jadi perkasa lagi, yang udah loyo ge, apalagi anak muda, apalagi yang masih muda, yang masih normal, mungkin makin lebih ya dahsyat rasanya. Nah, kalau kata orang-orang tuh Pak, ada nggak cara khusus gitu supaya khasiatnya lebih terasa maksimal gitu?
eh, kalau mau lebih jos itu dimasukin ke botol, ya ukuran ya sebotol lah, Ya. diituin rapi, masukin ke bak, seminggu atau 10 hari, Ya. dan ntar diambil, ituin lagi, tumpahin lagi ke baskom atau ke tempat itu rantang gelas, diimpun 1 malam, pagi diminum. Wah itu jos lagi. Langsung mungkin ya. Ya. Terasa gitu khasiatnya. Khasiatnya itu jadi luar biasa dah. Itu Pak minumnya sebelum kan misalkan mau dipakai nih, mau dipakai siang ataupun malam, diminumnya berapa jam sebelum dipakai? Oh kalau mau kerja siang ya kita jam 6 minum. habis subuh ya minum lah. Terus kerja. Kalau kerja malamnya juga ya 20 menit. Oh, 20 menitan sebelum bertemu dengan Ibu Negara. Ya, sebelum tanding tuh 20 menit minum dulu. Nah baru ntar reaksi, wah jos. Pokoknya mah mantap menurutnya. Nah itu Pak harus minum terus rutin atau gimana tuh Pak? Kalau bisa seminggu sekali minum. Ya kalau maksimal ya seminggu 2 kali. Oh iya. Kalau udah bagi yang loyo. Kalau yang anak-anak muda mah cuman kecapnya cukup sebulan sekali. Sebulan sekali aja kalau gitu ya. Anak muda mah. Kalau yang udah lanjut usia seperti kita mah, seperti saya, ya seminggu sekali. Cuman ngagalinya itu harus prosesnya ngejemur. Oh iya Pak, yang tadi harus dijemur itu akar-akarannya tak? Akar-akarannya sama itunya ya cukup asal itu aja, asal dinyatakan ini udah dicuci, oh bersih dah. Oh, gitu. Ya jadi yang harus sama kunyit. yang harus dijemur mah yang kunyit sama daun sembung. Iya, sama kumis kucing boleh tuh. Oh sama daun kumis ucing. Iya. Sama mungkin takarannya 3 lembar apa gimana? 3. Kalau kumis kucing 1 kepal gini. Oh 1 kepal gini. Berarti ya ukuran berapa? 10 tangkai lebih. Ya. Kalau daun sembung kan lebar tuh. Kayak daun jati. Cukup 5 daun aja. Nah ini kalau mau tahu daun sembung ada di sebelah di sebelah ini. Nah, boleh Pak. Ini pada Neng pada kekeringan, mati kemarau panjang. Oh ini. Iya ya, soalnya nggak hujan-hujan ya. Iya ini. Ini di sebelah sini ada daun sembung tapi masih itu juga pada kering mati. Oh di belakang rumah ya Pak? Nah, ya ini daun sembung nih. Kayaknya ada daun kumis kucing juga ya Pak? Itu tuh saya lihat tuh Pak. Tuh ada daun kumis kucing. Tuh, ya. Tuh. Nah ini buat jamu Neng. Nah, mana? Ini daun sembung nih. Oh daun sembung teh. Oh iya. Nah cukup. Berapa lembar kalau tuh? Buat ini nah ukuran 7 tuh kan seginian tuh. Kalau yang muda 1 taruk. Oh 1 taruk aja. Segini. Iya. Itu sama ini kan 7. Ya kisaran 7 lembar ya. 7 lembar daun. Sama ini ya daun kumis kucing ya Pak ya. Ya, daun kumis kucingnya tadi sekepal ya. Nah itu ya sekepal itu. Nah ini sama. Iya. Iya. Nah ini teman-teman, jadi jamu herbal yang dari awalnya tahu dari kakek-kakek yang 70 tahun itu ya Pak ya? 70 dari, tahun lebih. Katanya masih masih manteng gitu. Pas kita tes, dulu cuma 1 kali, oh iya luar biasa dah ini. Mudah-mudahan. Kalau rutin. Iya. Tapi kalau yang cocok pasti ketagihan, pasti bikin lagi. Oh iya bener-bener Pak. Nah ini kan suka ada yang udah tua gitu ya, tapi istrinya teh masih muda, terus punya istrinya teh lebih dari 1 Pak. Itu gimana Pak? Bisa nggak pakai jamu ini? Kalau dia tahu pasti ngejar resep ini. Oh iya. Soalnya buat
muasin istri kan lebih dari satu, Iya. jangan loyo kasihan. Harus maksimal Iya, ya. kalau loyo beneran gimana? Iya bener Pak. Nah Pak, kalau ini kan tadi untuk keperkasaan dan mungkin untuk daya tahan gitu ya. Nah Iya. kalau untuk memperbesar atau juga untuk menjumbokan ya, ada nggak Pak ramuannya? Kalau itu, kalau untuk membesarkan, aduh, gimana ramuannya? Ramuan Madura kita belum tahu banget tuh. Oh iya, ada ramuan Madura, tapi mungkin bapaknya belum tahu secara detail gitu ya. Nah kalau di sini nih Pak, kita bawa minyak oles ajaib. Oh, Nah, iya, itu. ya ini Pak. Nah coba bisa dicek. Nah Minyak oles ajaib, ya. tahan lama. Aduh, masya Allah. Untuk memperbesar. Oh, Iya, kok itu. ini Neng bisa dapat ini, beli dari mana ini? Ini ramuan tradisional juga Pak, sama dari narasumber juga kita sering konten juga kan kayak gini. Nah kita tanya-tanya, ternyata ada beberapa bahan alami yang memiliki khasiat untuk menjumbokan gitu. Nah diracik terus dari beberapa bahan pilihan, ada 7 kalau nggak salah. Nah ternyata setelah dijadikan minyak banyak peminatnya gitu, karena ini Oh, khasiatnya juga iya. banyak tuh Pak di Ada belakang. akar ya? Iya. Iya, ada akar ginseng, ada daun Ini mah jarak. udah masuk produk PT ya? Iya. Berarti bisa udah beredar. Masih tapi masih tradisional gitu Pak, dari narasumber gitu kita racik terus ya akhirnya jadi minyak. Tapi khasiatnya ini sama Pak, ada yang untuk kekuatan juga supaya perkasa kayak tadi jamunya Bapak. Cuman ini Iya. punya poin plusnya bisa untuk menjumbokan gitu. Ini mah apa, ramuannya belum tradisional, belum modern yang ya ini mah masih baru. tradisional, tapi alhamdulillah sudah banyak yang cocok juga mungkin ya Pak. Iya, kalau yang tahu iya pada nyari sih. Kalau misalkan kita bikin ini Pak, jamu yang tadi ya yang Bapak sebutkan, itu tahannya bisa berapa lama Pak? Kalau Berapa hari gitu misal? kalau buat kerja siang 3 hari, kalau buat malam ya ukuran 2-3 malam mah kuat. Oh, jadi maksudnya sekali minum mungkin bisa perkasa 3 kali, Ya, 3 malam gitu ya. 3 kali minum ya. Kalau untuk masa kadaluarsanya tuh Pak, misalkan kan kita hari ini bikin. Iya. Nah, itu masa kadaluarsanya si jamu itu sampai berapa hari atau berapa jam? Nah, kalau jamu yang udah direbus mendidihnya sampai 200 derajat lebih, itu nggak kadaluarsa. Oh. Seminggu masih kuat. Oh, seminggu masih kuat. Oh, jadi kalau seandainya misalnya ada dari teman-teman yang menginginkan ramuan herbal yang dari Bapak Danta, mungkin bisa kita buatkan juga kali ya Pak? Bisa. Bisa dikirim ke Pulau Jawa gitu mungkin ya, Oh, karena bisa, memang ya. 7 hari juga masih kuat ya Pak. Iya, cuman kita kalau pakai ini kan udah masuk ke bisa masuk kalau 27 praktis ini ya. provinsi ini praktis. Modalnya ini Iya. kita belum nyampe ke situ, baru buat Secara pribadi tradisional, aja, iya. Ya, mudah-mudahan cocok buat Bapak Danta, cocok juga buat para Amin. pemirsa gitu Amin, ya. ya. Mudah-mudahan, karena yang namanya obat kan tidak ada jaminan. Tetapi memang kita wajib untuk berikhtiar gitu ya, Ya. barangkali berjodoh dan memang cocok kan bisa bermanfaat untuk sesama gitu ya teman-teman. kalau teman-teman mau istilahnya mau rutin ambil akarnya, tumis kucing, Iya, akar yang tadi itu sama ini daun sembung. diracik, boleh asal istilahnya kita apa terajin dah pergi ke kebun gitu, bawa canggul, ambil akar, bawa golok, nggak mudah. Kalau yang udah masuk ini kan ukuran misalnya 20, Iya. 30 ribu, ini cuman 2 jam dapat, bisa buat kalau dikonsumsi sendiri bisa lebih daripada 30 ribu. Iya benar. Khasiatnya. Iya.
Iya Pak, mudah-mudahan ya nanti bisa membantu teman-teman juga yang membutuhkan kayak gitu ya. Ya, silakan. Dan kalau misalkan ada yang berminat bisa langsung hubungi aja nomor WA yang tercantum di deskripsi video atau di layar video pojok sebelah kiri ya. Iya. Iya, nanti insya Allah kita bikin kalau Bapak dan Tanya masih ada waktu luang ya. Nanti Ya, kita silakan, buat meracik jamunya gitu ya. Oke, iya. Iya. Ntar kita ambil akar-akarannya. Iya. Iya Pak, mungkin dicukupkan ya videonya sampai sini ya. Ya, terima kasih untuk informasi-informasinya. Nanti kita lanjut di video pembuatan jamu maksimalnya gitu. Oke, mangga, Ya, terima kasih ya Pak ya untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.